Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, luar biasa sekali kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan tentunya untuk bersama-sama menghadiri acara FGD atau Focus Group Discussion pada tanggal 26 Februari 2021. Tentunya pada siang hari yang luar biasa ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa hal-hal terkait dengan pengelolaan potensi alam dan wisata di Sulawesi Selatan. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa di provinsi kita tercinta, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beraneka ragam potensi alam dan juga pariwisata. Dan untuk pengelolaan dan pemanfaatan dari potensi alam dan wisata yang ada di Sulawesi Selatan, seyogyanya pemanfaatan dan pengelolaan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh seluruh pihak-pihak yang ada di Sulawesi Selatan. Dan terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya, tentunya kita akan bersama-sama membahas masalah ini di acara FGD atau Focus Group of Discussion pada tanggal 26 Februari 2021 dengan tema pengelolaan potensi alam dan wisata di Sulawesi Selatan. Dan langsung saja kita akan memulai prosesi acara ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk berdiri atau duduk tegap sebagai bentuk penghormatan. Terbesar di luar Pulau Jawa dengan pencapaian visitor tribuntimur.com hingga 1,5 hingga 2 juta per hari. Kemudian untuk subscriber dari YouTube Tribun Timur mencapai 2.850.000 subscriber. Kemudian untuk followers di Twitter @Tribun Timur mencapai 184.400 followers. Dan Instagram tribuntimur.com mencapai followers 201.000 followers. Dan tentunya untuk Facebook dari Tribun Timur Berita Online Makassar mencapai 973.828 like. Hasil survei lembaga terpercaya di Indonesia sejak tahun 2011 hingga tahun 2021, Tribun Timur tetap menjadi koran nomor 1 di Indonesia Timur dengan total pembaca sebanyak 230.000 per harinya. Dan langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh pemimpin umum dari Tribun Timur, yaitu Bapak Andi Suruji. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah, dan Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan, atau biasa juga disebut perwakilan Bank Indonesia di Makassar, Bapak Budi Hanoto. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Kantor OJK Regional 6, Bapak Nurdin Subandi. Kemudian ada tentu yang saya cintai, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kemudian ada Bapak Senior Vice President Summarecon Group, Pak Ari Setiawan, dan Senior Vice President and Government Relation Accord Indonesia, Malaysia, yaitu Bapak Adi Satria. Pada hari ini kita menyelenggarakan acara ini masih dalam rangka ulang tahun ke-17 Tribun Timur, merupakan sebuah bentuk concern Tribun Timur terhadap perkembangan pariwisata di Sulawesi Selatan dan Indonesia tentunya. Tribun Timur sebagai media memiliki misi sama dengan pemerintah, sama dengan civil society lainnya, bagaimana turut mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, khususnya di mana wilayah Tribun itu berada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para institusi yang telah bekerja sama dengan Tribun Timur untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Harapan kami semoga kegiatan ini benar-benar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kepariwisataan nasional, kepariwisataan Sulawesi Selatan, dan tentu terutama di Sulawesi Selatan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak-Bapak atas kerjasamanya. Tribun Timur berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah ini. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam perjalanan Tribun Timur telah banyak berkontribusi melalui pemberitaan yang aktual dan edukatif, menjadi panggung penyebaran informasi dengan landasan kearifan lokal yang mampu menjangkau mata dunia. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, dengan bangga hati ingin mengucapkan selamat hari jadi Tribun Timur yang ke-17. Semoga seiring bertambahnya usia, Tribun Timur dapat bertumbuh menjadi media yang tangguh dalam menembus perubahan zaman dan senantiasa berperan aktif dalam
mengedukasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Tribun Timur jadilah mata lokal yang menjangkau dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 17 tahun merupakan bukti kedewasaan Tribun Timur dalam menyebarluaskan berbagai informasi, selalu menjadi inspirasi dan terdepan dalam bertransformasi pada era digital. Selamat ulang tahun ke-17 Tribun Timur, sukses selalu, jayalah terus, maju dan berkembang dengan mata lokal, menyebar dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Selamat Milad ke-17 Tribun Timur. Kami senantiasa mensupport Tribun Timur yang semakin maju, terus berinovasi dan kreatif dengan perkembangan teknologi informasi, selalu terdepan dalam menyajikan berita aktual dan terpercaya, menjadi referensi nasional, serta mengedukasi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ini tentu karena kiprah Tribun Timur yang di usia 17 tahun ini betul-betul bisa menjadi bagian daripada media yang mendorong pembangunan di mana saja. Selamat ulang tahun Tribun Timur yang ke-17. 17 artinya usia yang memasuki kematangan dan kedewasaan. Kedewasaan akan menghasilkan suatu kesempurnaan. Selamat. Saya Irwan Hamid, Bupati Pinrang, mengucapkan selamat milad ke-17 Tribun Timur Makassar. Kami senantiasa mensupport Tribun Timur yang semakin maju, terus berinovasi dan kreatif dengan perkembangan teknologi informasi, selalu terdepan dalam menyajikan berita aktual dan terpercaya, menjadi referensi nasional serta mengedukasi masyarakat dan bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun Tribun yang ke-17, mata lokal menyapa Indonesia. Semoga semakin jaya. Tribun Timur, mata lokal, 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 menjangkau, jangkau, menjangkau, 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 Menjangkau Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Mata lokal menjangkau dunia. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan utama Tribun Timur, kepada Bapak Andi Suruji yang tentunya telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Dan tak lupa juga kita ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh relasi yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ucapan untuk 17 tahun Tribun Timur. Dan sebelum kita melanjutkan acara ini ke Focus Group Discussion ini, kita akan break sejenak untuk melakukan pemutaran TVC. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meina, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi,
Saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nah, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona." Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar. Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Saya lagi ada masalah kredit, tapi nggak tahu saya harus lapor kemana. Nanti kan bisa ngadu online lewat sistem OJK. Semua permasalahan produk dan layanan di sektor jasa keuangan itu semua bisa online. Bank, asuransi, leasing, fintech, sama pasar modal, pokoknya yang diawasi oleh OJK. Kalau punya permasalahan di sektor jasa keuangan, sampaikan aja melalui aplikasi yang dibangun oleh OJK. Berlaku mulai Januari 2021. Sistemnya akan membantu memastikan pengaduan dari konsumen mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pelaku usaha jasa keuangan. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Focus Group Discussion yang bertema pengelolaan potensi alam dan wisata Sulawesi Selatan. Tentunya saya dan teman-teman semuanya tidak sabar untuk mengikuti acara Focus Group Discussion ini, dan langsung saja kita mengundang moderator kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Andi Suruji selaku pemimpin umum Tribun Timur. Disilakan untuk bergabung bersama kita. Dan kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh narasumber dan juga keynote speaker kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, kami ucapkan selamat bergabung. Selanjutnya ada keynote speaker kita, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah MAGR. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita, ada CEO dari Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami ucapkan lagi selamat datang dan selamat bergabung.
Selanjutnya ada narasumber ketiga kita, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Selanjutnya ada narasumber keempat, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Budi Hanoto. Selanjutnya Senior VP Sumarekan Group, Bapak Ari Asetiawan. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Senior Vice President and Government Relation Accor Indonesia Malaysia, Bapak Adi Satria. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan untuk bergabung bersama kami semua di acara Focus Group Discussion. Nah, langsung saja, karena di samping kita sudah ada Bapak Andi Suruji selaku pemimpin umum Tribun Timur. Langsung saja kita alihkan acara ini kepada Bapak Andi Suruji. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Saya kira saya hanya mengantar diskusi kita pada hari ini, bahwa saya kira hari ini Jumat berkah bagi Sulawesi Selatan, karena pagi tadi Bapak Gubernur melantik 11 kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Dan para bupati, wali kota, dan wakilnya yang dilantik pada hari ini, saya rasa merupakan bupati yang wilayahnya memang penting dibicarakan dari sektor kepariwisataan pada hari ini. Karena daerah-daerah yang bupatinya dan wakil bupatinya dan maupun wali kotanya yang dilantik pada hari ini memiliki potensi-potensi pariwisata di Sulawesi Selatan ini yang luar biasa sebetulnya kalau ada upaya yang bersinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, antar kabupaten dan kota, maupun antara pemerintah dan sektor swasta. Merujuk pada angka data-data BPS, Badan Pusat Statistik, betapa hancurnya pariwisata kita secara nasional maupun secara regional Sulawesi Selatan. Secara nasional, wisatawan asing yang datang ke Indonesia selama pandemi akibat berbagai kebijakan dan regulasi yang membatasi orang beraktivitas, itu menurut catatan BPS 75% wisatawan asing itu, penurunan wisatawan asing ke Indonesia anjlok sampai 75%. Saya kira ini suatu hal yang sangat memprihatinkan kita. Khusus di Sulawesi Selatan, bayangkan di tahun 2019 ada 17.000 lebih itu wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Selatan, tetapi pada 2020 tinggal 3.500 sekian. Itu luar biasa penurunannya dan it means a lot bagi Sulawesi Selatan sebetulnya. Sehingga salah satu, belum lagi wisatawan domestik yang membatasi kegiatan sehingga kita bisa lihat di hunian hotel, di bandara, orang yang traveling, semuanya menurun. Bahkan beberapa bulan itu sama sekali tidak ada wisatawan asing ke Sulawesi Selatan. Tidak ada penerbangan internasional dari Makassar ke luar negeri maupun dari luar negeri ke Makassar. Saya kira ini yang harus menjadi catatan penting dalam pembahasan kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Pak
Profesor Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan bagaimana pemerintah provinsi mengenerate sejumlah daerah yang punya potensi untuk dikembangkan dan bisa menarik wisatawan, menghidupkan kembali ke pariwisataan, karena pariwisata salah satu lokomotif ekonomi yang bisa menggerek, menarik berbagai gerbong-gerbong ekonomi, termasuk pengusaha kecil, mikro, menengah. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Gub, Pak Nurdin, Profesor Nurdin Abdullah, untuk menyampaikan keynote speech. Time is yours, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Andi Suruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandi, juga yang saya hormati ada teman saya Mas Adi Satria, Vice President Accord Group, juga Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Pak Nurdin Subandi, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Bapak Budi Hanoto, ya, terkhusus tuan rumah yang saya hormati, CEO Tribun Network, Pak Dahlan Dahi, Senior Vice President Sumarekon, PT Sumarekon Agung, Bapak Ari Setiawan, dan juga Bapak Pimpinan Umum Tribun Timur, Pak Andi Suruji, para Bupati, Wali Kota Sulawesi Selatan, atau yang mewakili peserta webinar yang saya hormati. Tak hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Walaupun di tengah masa pandemi, kita masih dapat ikut pada fokus group discussion dalam rangka hari ulang tahun Tribun Timur yang ke-17. Pertama tentu saya atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 kepada Tribun Timur. Tentu telah banyak berkiprah dan mencetak banyak prestasi hingga saat ini. Semoga Tribun Timur senantiasa menyajikan berita-berita aktual dan terpercaya. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, Sulawesi Selatan tentu dikaruniai alam yang sangat indah. Melihat potensi ini di sektor pariwisata, tentu kita harapkan menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita, karena pariwisata ini memang bisa mendorong berbagai sektor dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Saya pikir semua memiliki potensi ke wisata yang masing-masing luar biasa, tinggal bagaimana kita memoles ya. Seperti kita lihat pulau-pulau yang begitu indah, ya, terumbu karang yang begitu luas, apalagi seperti di Takabonerate. Di Takabonerate luar biasa, Pak. Punya atol, ya, terumbu karang yang ya atol terbesar ketiga dunia, saya kira. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata dengan menumbuhkan pusat ekonomi baru, meningkatkan konektivitas dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan daerah.
Ya, misal Tanah Toraja. Tanah Toraja adalah salah satu destinasi favorit yang sangat khas di Sulawesi Selatan, baik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Tetapi karena infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan menuju kawasan wisata di kota, akses pejalan kaki yang sangat minim, ya, ini tentu membuat potensi wisata yang belum dapat kita sajikan secara maksimal. Ya, alhamdulillah 2 tahun ini kami sentuh terus Rantai Pau, termasuk kota Rantai Pau, akses pejalan kaki, akses ke kawasan-kawasan wisata. Ini semuanya kita sudah bangun dengan baik. Kami ingin agar ada kunjungan berulang dan promosi dari para wisatawan yang datang ke spot-spot wisata di Sulsel, termasuk Toraja. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal serta fasilitas yang mendukung. Nah, salah satu upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata yaitu membangun konektivitas wilayah. Pada tahun 2020, kita telah merampungkan Bandara Buntu Kuni di Tanah Toraja. Ya, sehingga wisatawan yang ingin ke Toraja tidak lagi harus 9 jam. Cukup 40 menit naik pesawat. Nah, saat ini juga dalam rangka mendorong arus penumpang, pemerintah provinsi mensubsidi tiket, Pak. Itu 200 per penumpang. Selain itu kami juga mengalokasikan anggaran bagi sejumlah proyek strategis prasarana infrastruktur di kawasan Toraja melalui dukungan ketersediaan prasarana dan penunjang konektivitas ini. Ya, tentu kami ingin mewujudkan kawasan Toraja yang bebas debu dan ramah turis. Nah, kita bisa lihat juga betapa Kabupaten Sopeng memiliki potensi pariwisata yang sangat strategis, yaitu permandian air panas Leja. Sopeng, potensi pariwisata lainnya yang sedang kami kembangkan adalah konsep wisata sehat di Kota Sopeng dengan membuat melakukan penyempurnaan akses dan kemungkinan permandian alam Leja ini juga akan kita perluas, dibuat lebih nyaman, lebih indah. Wisata sehat ini adalah program yang kami kerjasamakan dengan pihak pemerintah Jepang melalui program Sister Province. Nah, kalau kita lihat sekarang ini akses menuju Leja, jalan udah pada lebar, ya, yang tadinya sempit sekarang udah lebar. Nah, kami juga sedang membangun jalan pintas penghubung antara Kabupaten Sopeng dan Baru. Jalur ini melewati daerah Leja, Sopeng menuju Nepo, Kabupaten Baru, sehingga akses ke Leja bisa lebih cepat. Nah, jadi saya kira bisa kita lihat beberapa tahun terakhir hampir semua kawasan wisata kita perbaiki infrastrukturnya. Nah, termasuk juga mungkin kita bisa lihat Bira. Tanjung Bira juga menjadi salah satu kawasan pariwisata bahari yang sangat menarik. Sama dengan beberapa spot wisata lainnya. Jarak Tanjung Bira dari pusat kota Makassar ini cukup lumayan jauh, ya, karena memakan waktu sekitar 5 sampai 6 jam melalui jalur darat. Oleh karena itu, kami merencanakan, dan ini sudah sejak tahun lalu, pembebasan lahan untuk pembangunan bandara, ini sudah dilakukan. Juga mudah-mudahan saja rencana pembangunan jalan tol, mulai dari Barombong ke Takalar ke Bira. Dan kalau ini berhasil, insya Allah Bira ini akan
menjadi destinasi wisata yang favorit. Nah, bisa kita lihat nantinya jalan tol yang akan kita bangun dari Barombong menuju Takalar, Takalar Bantaeng, Bantaeng Bira, ini melalui lewat pesisir. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu destinasi wisata melintas di 3 kabupaten dan kita membuat rest area yang lebih bagus. Nah, saya kira banyak opsi yang akan kita lakukan. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pembenahan dan penataan objek wisata Bira seperti kawasan Titinol. Nah, kalau kita lihat ini Titinol, ini adalah menjadi objek yang baru ya. Titinol ini tentu saat ini menjadi favorit baru pengunjung wisata Bira. Ini tentu kita bangun dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui bantuan keuangan daerah provinsi. Kami juga membangun lapangan parkir yang luas. Ya, kira-kira kapasitas kendaraan bisa sampai 500 kendaraan. Nah, ini untuk tidak membuat grodit kawasan wisata Bira. Nah, ada pasar seni sehingga tidak lagi masyarakat UMKM menjual jajanan dan di pinggir jalan. Ini semua tertata dengan rapi. Dan saya yakin kalau ini selesai semua, maka Bira ini akan menjadi destinasi unggulan kita. Nah, berikutnya Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, Kabupaten Kepulauan Selayar ini sangat terkenal dengan Taman Nasional Takabonerate yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kita. Kawasan ini adalah taman nasional atau taman laut yang mempunyai kawasan atol atau gugusan terumbu karang terbesar ketiga di dunia. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya mengembangkan potensi pariwisata yang ada itu dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus, nah, pariwisata, khususnya pariwisata. Nah, di Kepulauan Selayar dengan tentu kita menyiapkan berbagai kebutuhan wisata, ya termasuk infrastruktur dan konektivitas. Nah, kami berharap pariwisata ini tidak hanya berpusat pada potensi alam pariwisata saja, tapi juga kita ingin terus mengembangkan potensi pertanian. Nah, tidak kalah ya potensi jeruk ya. Ini agrowisata jeruk keprok yang dulu jaya. Ini sekarang kita mau mengembalikan kejayaan jeruk keprok atau kita sering sebut lemo Cina. Ya, ini luar biasa kalau ini bisa kita kembalikan kejayaannya. Nah, kami juga mencanangkan pembangunan pelabuhan penyeberangan Bira dan pelabuhan Patumbukan Selayar, sehingga bagi para wisatawan ya, banyak opsi lewat udara dari Makassar maupun lewat laut dari Bulukumba maupun ke berbagai kawasan di bagian timur ini. Saya kira kita harus mengambil peluang wisatawan yang berkunjung ke Bali, ke Labuan Bajo, ya karena konektivitas bagus, saya kira akan tersentuh juga masuk ke Selayar maupun ke Bira. Nah, kami juga melihat ya di Luwu Timur ya, yaitu Danau Matano, Danau Tauti. Nah, ini saya kira
belum terjamah dengan baik, satu-satunya danau yang ya termasuk Danau Purba. Danau Purba yang terdalam di Asia Tenggara ini, kurang lebih 600 meter kedalaman dengan luas 16.000 hektar, dan airnya ini terkenal sangat jernih sekali. Nah, Danau Matano ini sama sekali belum kita sentuh. Nah, bayangkan saja kalau ini semua bisa kita sempurnakan, infrastrukturnya, konektivitasnya, nah, ini luar biasa. Nah, kami juga merencanakan, bukan merencanakan, tapi dalam proses negosiasi, dalam rangka mendorong potensi wisata di Luhur Raya, kami meminta PT Vale agar bandara yang ada di sana itu bisa diserahkan ke pemerintah provinsi untuk mengelola, sehingga nantinya tidak lagi hanya digunakan oleh pesawat-pesawat Vale, tapi pesawat reguler juga sudah bisa mendarat di sana. Nah, saya yakin insya Allah dalam beberapa bulan ke depan bandara ini akan diserahkan, ya, bandara ini yang ada di Sorako. Nah, kalau ini kita bisa kembangkan, maka Danau Matano juga ini akan berkembang. Karena jarak yang tadinya kira-kira 18-19 jam, kita bisa tempuh hanya 45 menit melalui darat dari Makassar. Akses melalui udara juga masih terkendala karena bandara di Sorako, ya ini adalah bandara milik Vale, tapi insya Allah proses penyerahan pengelolaan bandara tersebut ke pemerintah provinsi insya Allah akan bisa lebih cepat. Kami percaya bahwa Sulawesi Selatan dapat menjadikan pariwisata sebagai leading sektor yang mampu mendorong perkembangan industri lainnya. Maka dari itu, dalam upaya pengembangan kawasan pariwisata, kami sedang membangun konektivitas sehingga terbangun kawasan pariwisata yang terintegrasi dan menghadirkan lebih banyak fasilitas pendukung. Perlu kami sampaikan bahwa memang kita masih jauh tertinggal. Di saat sebelum pandemi, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia, jumlah wisatawan mancanegara itu kurang lebih sekitar 16 juta. Tapi yang masuk ke Sulawesi Selatan itu hanya 17.000. Nah, ini barangkali perlu kita koreksi apa yang menjadi hambatan sehingga wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan ini masih sangat kecil. Nah, yakinlah bahwa salah satunya adalah kita memang butuh keseriusan menangani infrastruktur. Dan yang kedua adalah konektivitas, dan yang ketiga memang SDM kepariwisataan ini harus kita dorong, dan yang keempat kita tentu berharap Mas Adi, ya, Vice President Accord Group, bisa membantu untuk menghadirkan hotel-hotel yang bertaraf internasional sehingga ya turis-turis mancanegara bisa datang ke Sulawesi Selatan. Kami meyakini insya Allah 2-3 tahun ke depan kita akan betul-betul mempersiapkan Sulawesi Selatan ini menjadi destinasi wisata unggulan, baik wisata alam, wisata budaya, ya termasuk wisata bahari. Karena terus terang 319 pulau yang kita miliki, itu yang berpenghuni kira-kira di atas 50%. Jadi opportunity kita untuk mengembangkan pariwisata bahari ini masih sangat besar. Dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa sempurnakan ini dan betul-betul Sulawesi Selatan juga bisa menikmati kunjungan wisatawan. Karena kami tahu betul bahwa pariwisata bergerak, semua sektor ikut bergerak. Nah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan berakhir
sehingga berbagai kawasan wisata kita, konektivitas bisa terbangun dengan baik, dan infrastruktur pendukung juga terbangun dengan baik. Ya, saya kira insya Allah Sulawesi Selatan akan menjadi salah satu destinasi unggulan wisata Indonesia. Saya kira itu saja barangkali Pak Andi Suruji dari saya. Mudah-mudahan kami bersama bupati-bupati yang baru saja dilantik kemarin, saya yakin memiliki semangat yang sama dengan kita untuk memoles seluruh potensi-potensi wisata kita sehingga bisa menjadi destinasi pariwisata. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, saya kira cukup komprehensif apa yang menjadi concern dari Pak Gubernur dan Pemprov, juga tentunya daerah-daerah dalam pengembangan pariwisata. Saya kira terasa memang Pak, gerak dinamika pembangunan infrastruktur, terutama yang di daerah-daerah yang memiliki potensi, baik itu pertanian maupun pariwisata. Saya kira itu suatu hal yang memang bukan hanya terlihat ya, tapi terasa itu dinamika itu di kalau kita keliling-keliling Sulawesi Selatan. Ada beberapa, saya mencatat dua bahwa di tengah dinamika pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah provinsi, tentu kita berharap bahwa dari pusat juga dukungan seirama dengan gerak dinamis yang terjadi dan dilakukan oleh Sulawesi Selatan. Yang kedua tentu dukungan promosi, karena ini akan tidak terasa apa yang kita lakukan sekarang 1-2 tahun ke depan pasti sudah menjadi selesai, ada yang selesai, dan itu semua akan memerlukan dukungan promosi pariwisata terutama di luar negeri. Baik, ini waktu yang untuk sesuai jadwal untuk Pak Menteri, Mas Sandi, tetapi menurut catatan panitia ini belum bisa bergabung Pak Menterinya. Namun jangan ini yang menghambat diskusi kita. Nanti Pak Menteri akan bergabung insya Allah. Untuk itu untuk menukar, saya ingin mempersilahkan CEO Tribun Network, Pak Dahlan, silahkan untuk memberi poin-poin catatannya mengenai kepariwisataan Sulawesi Selatan. Ini Dahlan ini orang Sulawesi Selatan tapi merantau Pak, jadi sekali-sekali mami ini pulang ke Makassar, jadi perlu kita dengar juga. Silakan Pak Dahlan. Tapi Pak Gub, saya tadi menyimak penjelasannya Pak Gub. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, rekan-rekan dari Tribun Timur selama ulang tahun, Bapak-Bapak Bupati, Wali Kota Sulawesi Selatan, para relasi Tribun Timur. Senang sekali Pak Gub tadi menyimak visinya mengenai pariwisata, dan rasanya saya kok seperti menemukan momentum bagaimana Sulawesi Selatan bisa bangkit lagi dari sektor pariwisata Pak. Karena ini kan bukan hal yang baru, ada Toraja, ada Bira di Bulukumba, ada Takabonerate, tapi tadi pemaparan Pak Gubernur rasanya memberi spirit baru ya buat bagaimana kita melihat potensi wisata kita. Saya ada 4 catatan, saya percepat saja ya, untuk bahan diskusi. Pertama, momentum. Karena saya orang bisnis, saya juga melihatnya dari sisi bagaimana kita melihat pandemi ini. Dan ada 2 hal. Satu, pandemi ini badai dan badai pasti berlalu. Jadi persoalan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri mengelola pandemi ini dan bagaimana mempersiapkan diri setelah pandemi selesai. Nah, kalau nanti Pak Sandiaga muncul, beliau punya ide mengenai bekerja dari destinasi wisata. Itu sebenarnya masalah yang ingin dijawab pada saat pandemi ini, para wisata itu harusnya bagaimana?
mungkin tidak mendorong orang untuk berwisata, tapi mendorong orang untuk bekerja dari tempat wisata. Dan itu yang sekarang Pak Menteri sedang lakukan di Bali. Dan saya rasa Sulawesi Selatan karena COVID-nya nggak sedahsyat Jakarta, rasanya itu juga bisa menjadi alternatif. Orang bekerja dari daerah destinasi wisata. Lalu setelah pandemi, nah setelah pandemi tentu itu tentang bagaimana tadi Pak Gub sudah memaparkan dengan sangat baik gitu ya. Tapi mungkin saya ngasih masukan sedikit ya untuk kita semua. Ada 197 juta internet user saat ini. Dan itu semua mengubah cerita mengenai bisnis. Pada saat internet user 30 juta, 50 juta, 100 juta, sekarang 197 juta, itu mengubah semuanya. Nah, apa yang kami temukan? Satu, dengan pandemi, orang banyak di rumah, dan ibu-ibu banyak mengkonsumsi berita saat ini. Jadi pengambil keputusan itu ibu-ibu, dan sekarang banyak mengkonsumsi berita. Dan ini adalah situasi di mana tidak pernah kami temukan sebelumnya, di mana pembaca tribunnews.com, bahkan kompas.com, itu sebagian besar adalah perempuan, bukan laki-laki. Padahal Tribunnews dan kompas.com itu DNA-nya adalah berita. Ini sekarang ibu-ibu lebih banyak mengkonsumsi. Itu saya rasa tren yang didorong oleh pertumbuhan internet user. Yang kedua adalah materi pendidikan. Jadi anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA sekarang mulai mengakses informasi lewat internet. Dan saya rasa itu mengubah semua perilaku orang dengan internet. Nah, kalau melihat itu, ya, gimana kita melihat tadi destinasi wisata yang disampaikan oleh Pak Gub sebagai konten dan bagaimana kita membangun channel distribusi daripada konten itu untuk memenuhi harapan Pak Gub tadi, gimana Sulawesi Selatan bisa bangkit lagi dari sektor pariwisata. Danau Matano tadi itu luar biasa Pak, karena narasinya 600 meter kedalaman, airnya jernih, dan sekarang Pak Gub sedang membuka akses ke sana. Tapi itu konten. Sekarang bagaimana mendistribusikan konten itu supaya tadi Pak wisatawan mancanegara kita juga bisa tumbuh lebih signifikan. Soal kalau kontennya ini Pak, kalau kita ini beritanya, ini bahan beritanya udah bagus. Tinggal bagaimana cara mendistribusikannya supaya bisa menggrab tadi internet user yang cukup besar tadi. Nah, berikutnya adalah ini poin terakhir. Apa yang saya lihat di internet hari ini adalah akses. Dan karena kita dari daerah, kita sering persoalannya adalah akses. Misalnya soal buku, terbit di Amerika 10 tahun baru nyampe ke Indonesia, ke Jakarta, mungkin 12 tahun baru ke Makassar. Karena itu soal akses. Tapi hari ini, terbit di Amerika, orang Makassar juga bisa akses saat itu. So, ini sebenarnya kemudian kita lihat bahwa dunia tidak sepenuhnya bulat lagi. Dunia justru flat. Kalau misalnya Takabonerate itu bagus, itu tidak penting dia ada di Sulawesi Selatan atau dia ada di Malaysia. Tapi yang penting bagaimana keindahan Takabonerate bisa diketahui seluruh dunia. Kalau misalnya tadi Danau Matano itu bagus, itu tidak penting ada di Sulawesi Selatan atau dia ada di Papua. Yang penting konten mengenai Danau Matano itu adalah itu bagus. So, dunia flat. Nah, dunia yang flat ini adalah sebenarnya membuka kesempatan bagi semua daerah yang memiliki konten, yang memiliki destinasi wisata yang bagus untuk justru berlomba-lomba untuk menangkap peluang yang muncul setelah pandemi. Jadi ini sebenarnya pandemi ini momentum kita untuk berbenah dan semoga setelah pandemi Sulawesi Selatan bisa bergerak lebih cepat. Demikian Pak Gub, izin, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih Pak Dahlan. Saya kira Pak Dahlan telah menambahkan wawasan kita bahwa kita punya konten yang penting bagaimana para pemangku kepentingan di daerah tujuan wisata itu memanfaatkan internet ini untuk distribusi informasi tentang kepariwisataan di daerahnya. Itu poin penting yang bisa kita catat sehingga ini merupakan pekerjaan rumahnya para bupati, wali kota di daerah dan juga pemangku-pemangku kepentingan kepariwisataan lainnya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dahlan. Saya ingin mengundang narasumber berikutnya. Kepala maaf, ini Anda barangkali harus break dulu atau langsung OJK. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin mempersilahkan Pak Nurdin Subandi untuk Kepala OJK Kantor Regional 6 Sulampua untuk memberi pemikiran bagaimana kontribusi OJK dalam mendukung pengembangan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam konteks pengembangan ekonomi, pengembangan pariwisata, ya, ekonomi yang berbasis pariwisata. Silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Suruji selaku Pimpinan Umum Tribun Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji M. Nurdin Abdullah MAGR, kami Pak Gubernur. Kemudian yang kami hormati juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini belum join, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, dan juga dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Budi Hanoto, dan juga Senior Vice President PT Summarecon Agung Terbuka, Bapak Ari Astiawan, kemudian Senior Vice President Operation dan Government Relation Accord Indonesia dan Malaysia, Bapak Adi Satria, dan juga ada Pak CO Tribun Timur, Bapak Dahlan Dahi, serta Bapak Ibu Wali Kota, Bupati Sulawesi Selatan Arte mewakili, serta para tribuner. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan berikan. Kita terkait dengan pemaparan terkait dengan OJK, peran OJK Pak di dalam pelaksanaan tadi. Ada pengelolaan potensi alam dan wisata Sulawesi Selatan. Mungkin sebelum itu kami akan tayangkan terkait beberapa besaran angka-angka Pak secara statistik dari OJK. Kalau kita lihat daripada pertumbuhan ekonomi ataupun berkaitan dengan perbankan di secara nasional, kita lihat bahwa pertumbuhan kredit ini sampai dengan posisi Desember masih mengalami penurunan, yaitu masih negatif 2,41%. Itu untuk kredit. Kalau kita lihat bahwa untuk dana pihak ketiga pertumbuhan secara year-on-year 11,11%. Sementara kalau kita bandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kredit Sulawesi Selatan ini mengalami pertumbuhan secara year-on-year 1,16%. Tolong lanjut, next. Kemudian kalau kita lihat, daripada pertumbuhan itu adalah seluruh baik BUMN, swasta, BPD, BPR maupun bank asing ini mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat lagi bahwa untuk pertumbuhan berikutnya terkait dengan berdasarkan kategori debitur. Next. Kalau kita lihat ada dua kategori, yang UMKM dan non-UMKM. Kalau kita lihat UMKM bahwa pertumbuhannya 1,61% secara year on year. Sementara untuk di luar atau non-UMKM tumbuh 0,90%. Artinya apa? Bahwa baik UMKM maupun non-UMKM secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan ini mengalami pertumbuhan dibanding dengan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan nasional yang masih negatif 2,41%. Kemudian kalau kita lihat lagi lanjut bahwa next saja ini, kalau kita lihat daripada sektor-sektor penopang daripada PDD, tolong dilanjut naik di halaman 10. Baik. Kalau kita lihat bahwa ada 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi di dalam PDNB, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian perdagangan besar eceran reparasi dan sepeda motor, serta konstruksi ini memberikan 3 besaran dalam rangka kontribusi kepada PDNB. Namun demikian kalau kita lihat daripada pertumbuhan kredit daripada kredit sektor ekonomi yang memberikan kontribusi justru daripada pertanian, kemudian perikanan, pertambangan, industri pengolahan, listrik dan gas dan air, konstruksi dan perdagangan. Nah ini yang menjadi masih ada peluang di dalam tadi untuk korupsi dan perdagangan besar, ada peluang bahwa memberikan kontribusinya di dalam PDNB tadi. Nah kalau kita lihat lagi tadi per sektornya, lanjut.
Nah, kalau kita lihat lagi per sektornya, bahwa di sini ada pertumbuhan-pertumbuhan seperti pertanian, perburuan, kehutanan, kemudian dari industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minum, ini terkait dengan pariwisata. Kemudian transportasi, perdagangan dan komunikasi, serta beberapa sektor lainnya terutama juga perikanan ini mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan beberapa sektor lainnya, terutama dalam rangka konstruksi, perdagangan besar dan eceran yang masih mengalami penurunan secara year-on-year-nya. Berikut. Nah, kalau kita lihat lagi daripada subsektor pariwisata, melihat data dari sini bahwa betul tadi ada hotel berbintang, kemudian ada hotel melati yang masih secara year-on-year mengalami penurunan. Karena memang daya untuk menginap ini agak berkurang. Kemudian juga dari jasa perjalanan wisata, kemudian kawasan pariwisata dan penyediaan sarana wisata di kawasan pariwisata, kemudian kegiatan perfilman, kemudian ini yang juga mengalami penurunan. Namun demikian, dari tiga sisi lainnya ada prospek yang meningkat. Memang secara keseluruhan masih mengalami penurunan 0,73%. Kalau kita lihat daripada jasa akomodasi lainnya, kemudian restoran dan rumah makan, kemudian penyediaan makan minum lainnya, ini secara year-on-year mengalami peningkatan. Next. Nah, ini selanjutnya terkait dengan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat tentunya kembali kepada bahwa tahun 2020 untuk plafonnya mencapai 10 triliun 22 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat daripada jumlah debiturnya sebanyak 339.706 debitur yang disalurkan untuk kredit usaha rakyat. Kemudian kalau kita lihat daripada sektor produksi maupun non sektor produksi masih didominasi daripada sektor produksi, termasuk pada sektor pertanian, kemudian perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa. Ini yang memberikan kontribusi dalam rangka penyaluran KUR di Sulawesi Selatan. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat daripada sebarannya bahwa untuk tiga besar yaitu Makassar, Bone, dan Sidrap ini dalam rangka penyaluran KUR yang cukup signifikan di dalam tiga besaran dalam rangka penyaluran KUR dari 24 kabupaten kota. Next. Nah, terkait dengan relaksasi yang dilakukan OJK dalam rangka kontrak siklikal pandemi COVID-19, sampai dengan 30 Desember 2020, sudah sebanyak 29 bank yang melakukan restrukturisasi sebanyak 193.053 debitur, dengan nilai restrukturisasi sebanyak 18.767 miliar rupiah. Nah, ini tersebar yang memang terutama yang terbesar adalah daripada pada Bank Himbara, kemudian ada Swasta Nasional, kemudian disusul dengan BPD dan juga Bank Syariah. Di samping perbankan tadi juga melakukan restrukturisasi, ada industri keuangan yaitu perusahaan pembiayaan yang juga melakukan restrukturisasi terhadap debitur-debitur restrukturisasi sebanyak 234.052 debitur dengan baki debit sebanyak 8,67 triliun rupiah. Next. Nah, kalau kita lihat lagi tadi, di samping tadi perbankan dilakukan restrukturisasi, ini ada sebarannya di seluruh Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, kemudian beberapa wilayah ke-6, regional 6, ini seluruhnya ada melakukan restrukturisasi dalam rangka perusahaan pembiayaan. Begitu juga di sektor perbankan. Nah, kalau kita lihat, di samping tadi restrukturisasi tentunya ada pemulihan ekonomi nasional yang dana-dana pemerintah dititipkan kepada Bank Himbara dan juga Bank Sulselbar dalam hal ini telah melakukan penyampaian atau penyaluran kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan posisi Desember 2020, jumlah debitur yang mendapatkan pemulihan ekonomi nasional sebanyak 279.161 debitur dengan jumlah nominal sebesar 11,56 triliun rupiah. Di mana target-target itu untuk Bank Himbara sebesar 5,62, kemudian untuk Bank Sulselbar sebanyak 1 triliun, ini sudah tercapai 11,58 triliun rupiah. Next. Nah, kebijakan OJK di dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, bahwa ada 2 POJK yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu POJK nomor 15 tahun 2018 tentang batas minimum pemberian kredit atas batas minimum penyaluran dana bank untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan peningkatan devisa. Dengan tujuan bahwa BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal inti. Nah, kemudian ada 88 kawasan strategi pariwisata nasional KSPN termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Kemudian ada POJK nomor 17 tahun 2018. Ini juga dengan tujuan bank yang melakukan pembukaan jaringan kantor di kabupaten kota
kawasan strategi pariwisata nasional yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden mengenai percepatan pelaksanaan proses strategi nasional dikecualikan dari persyaratan yaitu ketersediaan alokasi modal inti dan pertimbangan penyebaran jaringan kantor. Jadi ada dua dikecualikan. Nah, kalau kita lihat bahwa next untuk peran OJK dan TPAKD bahwa program tim percepatan akses keuangan daerah sebagaimana diketahui bahwa dari 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan kita sudah kukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah. Peran OJK bersama TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan program fasilitas akses keuangan yang salah satunya di sektor pariwisata sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Kemudian selanjutnya sinergi kebijakan untuk menjaga SSK. Lanjut saja. Terkait dengan peran daripada masing-masing pemerintah, OJK dan Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia disampaikan oleh Pak Budianato. Nah, terkait dengan OJK bahwa memberikan ruang gerak bagi sektor real dengan restrukturisasi kredit, penilaian kualitas dengan satu pilar tadi. Ini terkait dengan POJK nomor 11 dan POJK 11 yang sudah berakhir ini diperpanjang menjadi di tahun 2022. Begitu juga industri jasa keuangan lainnya non-bank, perusahaan biaya juga diperpanjang sampai dengan posisi Maret 2022. Next. Nah, POJK nomor 11 tadi disebutkan bahwa selain adanya relaksasi penetapan kualitas kredit, juga ada tambahan fasilitas penyediaan dana. Next, kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi SSK serta tantangan di 2021. Kalau kita lihat momentum saat ini adalah momentum digitalisasi. Lanjut di slide 25. Ya. Nah, pergeseran kebiasaan masyarakat ke arah digital harus mampu dimanfaatkan oleh dunia usaha dan juga sektor jasa keuangan. Kemudian perlunya percepatan transformasi digital sektor jasa keuangan. Nah, di sini ada tantangan bahwa proses pemulihan ekonomi sektor real yang memerlukan waktu dan daya tahan perbankan dalam menyerap CKPN yang dampak penurunan kredit restrukturisasi tadi. Kemudian ada percepatan penanganan pandemi COVID. Ekspektasi masyarakat demikian besar terhadap pelaksanaan program vaksinasi pemerintah yang akan menjadi game changer dalam pemulihan ekonomi. Kemudian dari sisi lainnya ada demand recovery, yaitu meningkatkan permintaan barang dan jasa sekaligus menjaga daya beli masyarakat, serta memperlancar produksi dan distribusi barang dan jasa melalui peran sektor jasa keuangan, dan menciptakan lapangan kerja baru agar masyarakat memiliki penghasilan yang stabil. Nah, ini juga ada tantangannya. Ya, bagaimana nasib debitur terdampak COVID-19 masih memiliki prospek usaha, namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. Nah, tadi dikatakan bahwa tadi untuk POJK 11 kita diperpanjang 31 Maret 2022. Nah, kemudian dengan POJK nomor 48 penambahan substansi yang lebih detail terkait penerapan manajemen risiko. Kemudian juga perpanjangan yang dilakukan kepada industri jasa keuangan non-bank. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa, lanjut next. Ya, next. Ini terkait dengan outlook 2021 bahwa kredit diperkirakan akan meningkat sekitar 7,5% plus minus 1 year-on-year di tahun 2021 seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian dari sisi DPK diperkirakan akan tumbuh solid di tentang 11% plus minus 1% year-on-year di 2021 pada kisaran yang sama seiring dengan peningkatnya aktivitas ekonomi, belanja masyarakat dan investasi secara bertahap. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira OJK pun telah mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan sektor keuangan dan upaya-upaya untuk mendorong agar terus bergulirnya ekonomi, terutama ekonomi rakyat kecil di tengah pandemi yang kita belum tahu kapan berakhirnya ini. Tetapi saya kira banyak memang upaya-upaya yang dilakukan secara serentak dan simultan antar instansi, ya, karena saya kira inilah krisis yang terhebat yang menimpa dunia usaha, bukan hanya dunia usaha, tetapi ini krisis kesehatan dan krisis bisnis. Orang tidak ada yang mau bepergian, bagaimana bisnis mau berjalan. Tetapi
masih ada pembicara berikutnya, masih ada Pak Budi, masih ada Pak Ari, masih ada Pak Menteri, dan tetapi saya ingin sesuai perintah panitia saya harus break sebentar supaya mata kita juga tidak lelah melihat monitor, dan kita akan kembali setelah penayangan informasi berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nak, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Saya lagi ada masalah kredit, tapi nggak tahu saya harus lapor kemana. Nanti kan bisa ngadu online lewat sistem OJK. Semua permasalahan produk dan layanan di sektor jasa keuangan itu semua bisa online. Bank, asuransi, leasing, fintech, sama pasar modal, pokoknya yang diawasi oleh OJK. Kalau punya permasalahan di sektor jasa keuangan, sampaikan aja melalui aplikasi yang dibangun oleh OJK. Berlaku mulai Januari 2021. Sistemnya akan membantu memastikan pengaduan dari konsumen mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pelaku usaha jasa keuangan.
Terima kasih Tribuners yang masih setia mengikuti acara ini. Jangan kemana-mana. Ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Pak Budi Hanoto, akan memberikan juga pemikiran-pemikiran mengenai upaya kita bersama dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan pariwisata Sulawesi Selatan yang lebih cepat. Waktu saya persilakan kepada Pak Budi Hanoto, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Andi Suruji sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara kami bisa terdengar jelas. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang nanti akan bergabung, Bapak Dr. Haji Sandiaga Uno. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nurdin Abdullah. Yang kami hormati rekan saya Kepala OJK Kantor Regional 6 di Sulawesi, Maluku, Papua, Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Yang kami hormati Bapak Senior VP Sumaricon Group, Bapak Ari Astiawan, Bapak Senior VP and Government Relation Accor Indonesia and Malaysia, Bapak Adi Satria, dan juga tadi CEO Digital Officer Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, serta Bapak Moderator Andi Suruji sebagai pemimpin umum Tribun Timur, serta para peserta Focus Group Discussion yang berbahagia. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tribun yang telah kami telah diundang ya sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion ini yang menurut kami topiknya sangat istimewa dan juga momentumnya sangat bagus, istimewa juga di tengah tadi pelantikan para bupati dan juga wali kota pada hari ulang tahun Tribun yang ke-17. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Andi Suruji, selamat ulang tahun untuk Tribun Timur. Semoga terus menjadi mass media yang independen, lugas, dan selalu memberikan pencerahan yang progresif dan membuat maju kita semua, wabil khusus di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia pada umumnya. Kami ada beberapa tayangan, Bapak Ibu sekalian. Pertama melihat ekonomi dulu, ekonomi Sulawesi Selatan itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, di halaman 3 kami ada semacam grafik di sini. Memang Sulawesi Selatan itu selalu di atas ekonominya, itu di atas nasional. Ini sebuah potensi. Memang kemarin ini Sulawesi Selatan masih negatif, tapi negatifnya memang sudah mendekati 0, di minus 0,62 ya. Itu secara nasional malah masih minus 2. Jadi kita masih lebih bagus leading. Dan memang komposisinya konsumsi masih belum positif. Namun demikian dari sisi ekspor ya, investasi itu masih tumbuh bahkan sudah hijau. Itu yang mengembirakan dan secara sektor juga sudah mulai bagus. Memang kami sadari bahwa pangsa sektor pariwisata ini memang masih relatif kecil, masih rendah di sekitar 5%. Namun ya kita perlu mendorong bagaimana sektor-sektor yang memang supporting to pariwisata. Banyak catatan kami, misalnya sektor industri pengolahan makan minum, ya, sektor pertanian dan perikanan juga, perdagangan, apalagi hotel dan restoran dan seterusnya. Dan sekarang Infocom pertumbuhannya sangat tinggi. Nah, ini semua support to pariwisata, sehingga kalau sektor ini siap, pariwisata siap, people mobility bisa dibuka setelah vaksinasi, protokol kesehatan sudah bagus, maka insya Allah pariwisata akan terbuka itu sektornya dan menjadi tulang punggung perekonomian. Next, dari sisi potensi, kami melihat bahwa Sulawesi Selatan itu luar biasa potensinya.
kalau saya lihat itu wisata itu lebih dibagi temanya, ada budaya, tema bahari, tema yang history ya kayak geografi, national geografi dan seterusnya, alam dan juga kuliner. Belum nanti ada wisata religi ya, itu sangat kental di sana. Oleh karena itu, tren sekarang Pak Andi Suruji dan Bapak Ibu sekalian, tren mengelola pariwisata itu memang harus dalam paket yang terintegrasi ya. Pertama itu, apa itu paket terintegrasi? BI itu ada 3A dan 2P. 3A itu dari sisi atraksinya, amenity-nya, dan juga accessibility. Tadi Pak Gubernur sudah mencanangkan perlunya akses. Nah itu juga satu paket yang terintegrasi ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mengelola pariwisata itu harus punya tema. Nah ini tema ini yang kami sodorkan memang harus digenjot lewat sisi-sisi itu untuk membuat minat atau wisatawan berwisata mengunjungi spot-spot. Nah jadi tema itu sangat penting. Kalau kami catat ada tema eduwisata, geopark dan seterusnya itu tema kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Nah itu tema Pak Andi Suruji. Nah kami melihat endingnya dari sebuah pengelolaan pariwisata itu pertama dia harus bisa mengembangkan potensi daerah untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakatnya. Kedua, dia harus melakukan engagement, harus terlibat, masyarakat terlibat. Kalau saya lebih suka macam-macam. Tadi ada pentahelix, metodenya macam-macam, community, tapi paling nggak ada 4 itu. Saya selalu menyebut ABG, akademisi ya, itu yang untuk pemikiran. Nah, B-nya itu bisnis, kalangan bisnis, dan G-nya itu government. Satu lagi tambah community, itu yang kami ingin godok di sana. Next, dari sisi pengembangan ya, saya melihat Sulsel ini memang sudah on track ya. Dari sisi pengembangan tadi, parameter tadi, involvement-nya, kemudian apa tadi saya sebutkan, engagement-nya dan outcome-nya sudah bagus-bagus. Dan juga temanya sudah ada, Geopark, Maros, Pangkep ya. Ini luar biasa dan sekarang ini sedang dalam proses pendaftaran menjadi Global Geopark ke UNESCO. Kalau udah ada stempel ini, insya Allah itu bisa datang karena sudah ada endorsement. Kemudian di Toraja, tadi disebutkan gambar-gambarnya sangat bagus, ini kami cuplik sedikit saja. Ini yang memang memerlukan dukungan infrastruktur ya. Di sana bandara Buntu Kuning, perbaikan akses jalan masih perlu kita dorong. Dan terakhir, ini yang lebih pada tema yang lebih ke kawasan ekonomi khusus pariwisata, yaitu di Selayar. Ini akan membangun sebuah citra pariwisata Sulsel yang menurut kami tadi harus lebih pada bertema ya, dan dalam satu paket yang integrasi 3A plus 2P. 3A itu atraksi, amenity, dan accessibility. 2P-nya adalah people dan promotion. Itu kira-kira nanti kami jelaskan satu-satu. Next. Nah, berbicara mengenai tantangan di Sulsel ya Pak Andi Suruji dan Bapak Ibu sekalian, para narasumber, memang perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ya di Sulsel itu triwulan 2, 3, 4 tidak ada yang datang secara khusus untuk wisatawan ya. Ini memang cukup memprihatinkan. Mungkin karena memang masih ada pandemi, terus juga vaksin juga belum tuntas ya. Padahal ya, kalau kita lihat length of stay wisatawan yang selama kami teliti ya, itu yang merah itu kalau orang tinggal di Sulsel itu biasanya lebih dari 7 hari ya, 8 sampai 30 hari itu ada 47%. Juga ada apalagi 1 bulan sampai setahun itu jadi lumayan. Saya pernah jadi kepala BI Jogja, orang yang tinggal di Jogja itu paling enggak 3 hari, cuman 1-2 hari setengah di weekend biasanya. Tapi ini sebuah potensi di mana lama tinggal ya di Sulsel itu lebih rata-rata 4 sampai 7 hari lah. Itu bagus. Sangat bagus. Apalagi 8 sampai 30 hari, 38% itu perlu kita godok. Jadi kita bagaimana mendorong lengthening stay wisatawan ke Sulsel. Nah, sekarang spendingnya kami punya research bahwa spending mereka itu cukup tinggi loh. Artinya
wisatawan yang hadir itu dia cukup spending untuk transportasinya cukup gede ya, sehingga nanti industri transportasi harus besar. Pengeluaran per hari jelas lah untuk akomodasi ya, hotel ya, tapi paling nggak untuk oleh-oleh nanti kita breakdown lagi di dalam survei. Nah ini potensi-potensi yang data ini perlu kita mapping, kita buka bareng-bareng di atas meja, kemudian kita cari solusi untuk mendorong itu ke arah lengthening stay of wisatawan. Nah, terus kami sebenarnya perlu mapping next. Demand-nya itu sebetulnya ada, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita lihat asal negara yang datang ya. Itu kalau di Sulsel itu memang banyak ya. Dari beberapa negara itu potensinya ada. Terutama dia dari Amerika, Perancis, Eropa. Jadi Sulsel itu lebih lebih bule gitu ya, lebih itu. Tapi kalau Sulut saya lihat itu lebih banyak Chinese ya, karena dia banyak pekerja dari Morowali yang itu pada berliburnya ke Manado dan seterusnya. Itu banyak ekspatriat dari negeri Cina. Itu kira-kira pemetaan ini supaya kita tahu needs-nya itu match antara dia butuh apa dengan yang kita entertain di sini seperti apa. Next, untuk daerah tujuan wisatanya, kalau Sulsel itu lebih di Toraja ya, terus kemudian Makassarnya dan Bulukumba itu urut-urutannya 3 besar seperti itu. Nah sekarang kita dorong Kepulauan Selayar yang memang tadi sudah masuk di dalam kawasan ekonomi khusus pariwisata. Pembiayaan tadi sudah Mas Subandi sudah memberikan, pasti akan terbuka lebar. Nah next. Nah ini yang kami sebut tadi 3A plus 2B. Untuk accessibility memang terdapat infrastruktur bandara, pelabuhan ini cukup sudah memadai. Tapi memang ada tantangannya. Ini ada limitasinya, nanti bisa dibaca kita dalami di sini. Ada ancaman dan seperti bencana alam, peningkatan volume kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan seterusnya. Atraksi nggak kurang-kurang di sini. Banyak atraksi mulai dari ragam wisata, tapi ada limitasi khususnya untuk atraksi water sport ya, yang itu di wisata baharinya. Dan beberapa ini kami identifikasikan khususnya dari unit penelitian ekonomi di kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan ini. Amenity demikian pula. Kalau promosi memang kekuatannya di Sulawesi ini memang sudah bagus. Sulawesi Tourist Information Center-nya memang perlu adanya digitalisasi ya. Ini media digital masih sangat membatasi, namun oportunitas sangat tinggi. Kita itu di gerbang Indonesia Timur itu luar biasa. Pemberitaan juga sudah relatif bagus, mudah-mudahan bisa ditangkal, bisa dibantu juga nanti dengan mass media. People ini memang perlu memiliki rencana induk yang bagus. Nah, penguasaan bahasa dan seterusnya itu perlu kita dorong. Itu nanti ada semacam peningkatan program-program literasi dan seterusnya. Next, nah bagaimana peran BI? Nah BI ini sekarang sedang gencar-gencarnya mendukung kementeriannya Pak Sandiaga Uno, terutama dari sisi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia saja atau BWI. Nah peran BI kita sudah satu sinergi dengan kementeriannya Pak Luhut, dengan Pak Sandiaga Uno, itu BI nanti akan menjadi movement manager di bulan Maret ya, dengan mengangkat temanya di Mandalika. Di Sulawesi kalau nggak salah yang dipilih Likupang ya. Terus kemudian BI diminta sebagai kurator karena kami memang senang ya menggeluti UMKM, kurator sehingga mengembangkan pariwisata itu juga dari periferalnya Pak Andi Suruji. Jadi bukan di tempatnya wisata tapi periferalnya juga harus dibangun UMKM-nya, sarana dan seterusnya. Nah, BI juga mendukung kegiatan ini setiap bulan di setiap kantor-kantor perwakilannya. Terus keempat, BI menciptakan demand melalui inisiatif sebagai brand ambassador. Insya Allah kami kalau diberi mandat nanti insya Allah dengan Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah, kami siap untuk menjadi brand ambassador. Kami punya kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri sehingga kami bisa punya channel di sana. Terus BI juga menjadi koordinator pelaporan-pelaporan karena ada sekretariat bersama di Departemen Riset kami di Jakarta. Next, dukungan BI yang lainnya kita bisa lihat untuk
CSR kami, ya, itu kami sudah masuk. Tadi ada video di Ramang-Ramang, ada CSR kami sudah masuk. Jadi kami melakukannya beberapa hal melalui CSR, melalui pendampingan, melalui juga nyomblangi gitu ya antara potensi ekonominya dengan ekonomi digital. Karena BI kan otoritas pembayaran, jadi kami coba meliterasikan ekonomi digital, ekonomi dan keuangan digital. Kami juga menggandeng fintech dan seterusnya untuk membuat gairah di dalam pariwisata ini. Jadi CSR, PSBI untuk membangun peripheral ini sangat penting bagi kami. Nah, next, bicara dengan BI memang nggak afdol kalau nggak ada kris, sarana pembayaran non tunai ini untuk memudahkan. Memang belum cross border, namun sudah harus memasang supaya nir sentuh ini bisa lebih membahana sehingga orang nyaman, aman bertransaksi. Itu kira-kira, nah pentahelix yang kami sampaikan tadi, ABG, academician, business, government, dan community, plus nah, tribuners dan tribun tempatnya Mas Andi Suruji. Next, saya rasa itu mungkin kami siap nanti untuk pendalaman, untuk kebaikan pariwisata sosial, mudah-mudahan lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang saya amati dan saya alami, BI memang belakangan bukan hanya engage ya Pak ya, tetapi in charge. Saya pernah diundang Kepala BI Jawa Timur Pak, teman saya Mas Divi, Pak Divi Johansa, ke Bondowoso. Di situ BI mengembangkan, membantu pemerintah Kabupaten Bondowoso itu untuk kopi. Dan dari mereka itu akhirnya Bondowoso itu mengklaim dirinya sebagai Republik Kopi. Dan itu mengundang wisatawan sebetulnya karena mereka bikin festival kopi, datanglah barista-barista, datanglah pembeli kopi dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita diskusikan nanti bagaimana mendorong pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan ini. Atraksi terutama Pak ya. Ya. Saya ingin mempersilahkan kepada Pak Ari, Senior Vice President Sumarekon Group, Pak Ari Setiawan. Silahkan Pak Ari. Selamat sore Pak Andi Surmaji, ini sahabat saya nih, sudah lama kita nggak ketemu. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Nurdin Abdullah, selamat sore Pak. Yang terhormat juga Kepala OJK Region 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Bapak Muhammad Nurdin Subandi. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Budi Hanoto. Yang terhormat juga Senior Vice President dan Government Relation Akor Indonesia dan Malaysia, Bapak Adi Satria. Yang terhormat juga CEO Kompas Gramedia, Bapak Dahlan Dahi. Yang terhormat pimpinan Tribun, Bapak Andi Suraji ya, sebagai moderator. Dan juga yang saya hormati dan saya kasih juga seluruh jajaran wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan. Salam kenal juga. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu dalam FGD kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Saya ucapkan juga kepada tribun-tribun selamat ulang tahun ya yang ke-17. Semoga semakin jaya. Izinkan saya dari PT Sumarekon Agung Tbk yang saat ini juga bisa dapat diskusi kali ini ya. Terkait dengan paparan juga tadi Pak Gubernur yang luar biasa terkait dengan potensi-potensi, mungkin saya coba tampilkan materinya ya, sudah nampilnya. Jadi kalau saya tadi perhatikan juga pemaparan dari Pak Gubernur Nurdin Abdullah nih, saya juga semakin optimis juga nih kita di Sulawesi Selatan
Di mana kalau kita melihat dari pengelolaan potensi alam dan wisata, tentunya menjadi bagian yang menjadi konsentrasi kita sebagai developer dalam mendesain dan mengembangkan suatu kawasan baru. Nah, ini Kota Baru di dalam pengembangan peluang-peluangan di dalam kita mengembangkan kawasan tersebut ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, di era pandemi ini terjadi kebiasaan baru, ya pergeseran baru di mana manusia begitu banyak menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Rumah untuk bekerja, ya, belajar, bermain. Terus kalau kita lihat di dalam suatu kawasan, tren dari rumah yang mulai bergeser, juga kebutuhan kita akan suasana yang nyaman di dalam suatu kawasan yang kita bangun atau kita kembangkan, di mana rumah merasa kita harus dalam kondisi nyaman tentunya, karena kita berlama-lama di rumah ya. Lingkungan sehat dan menyenangkan sebagai tempat ya juga sebagai sarana ya hiburan. Lingkungan bisa dimanfaatkan untuk bekerja, seperti bekerja di clubhouse ataupun di kawasan secara keseluruhannya. Waktu beberapa periode lalu kita baru saja kembangkan Sumarekon Bogor nih, masuk di Sumarekon Bogor. Kita kembangkan luas lahan kira-kira di sekitar 500 hektar, dibangun di atas lahan perbukitan dengan ketinggian 300 atau 500 meter di atas permukaan laut. Nah, potensi wisata ini, potensi alam di mana Sumarekon Bogor dikelilingi oleh 4 gunung ya, 4 pegunungan, yaitu Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Pancar. Juga untuk Sumarekon Makassar. Nah, ini kita mendesain kawasan di Makassar ya, terkait dengan konsep rumahnya yang kita juga dasari dari kebiasaan perilaku baru ini dengan situasi yang tentunya lebih ke arah rumah taman ya, di mana taman di dalamnya rumah itu bisa bersatu ya. Juga dengan pengembangan kawasan-kawasan yang difasilitasi seperti halnya clubhouse dan perlengkapan fasilitas lainnya. Oke. Nah, dari sini pun kita kembangkan juga dalam pengembangan setiap kawasan-kawasan kita kembangkan itu ruang terbuka hijau RTH yang memang kita sangat konsen sekali juga untuk memanfaatkan. Nah, di sini juga kita bisa mengakomodir. Kebanyakan sekarang kan udah mulai tuh banyak yang di sepeda santai gitu ya. Di trek. Terus untuk lokasi dari Sumarekon Makassar ini sendiri, ya kita lihat dari potensinya juga, karena lokasi kita yang berada di tepi pantai dan view perbukitan, sehingga cocok juga untuk kehidupan kita yang lebih tenang dan sehat ya. Kawasan sehat tentunya, nih misalnya kalau di udara di laut memiliki kadar oksigen yang tinggi, kita bisa menikmati juga kondisi-kondisi daerah yang sehat. Satu hal yang kita kembangkan ini dalam rencana yang meningkatkan untuk wisata dan dalam artinya di Sumarekon Makassar kita akan merencanakan bangun the teras lahan itu sekitar kurang lebih 11 hektar, di mana kita akan kembangkan 80% merupakan area terbuka hijau. Nah, ini konsep pengembangan ini dikembangkan arsitek bernama Sofyan Sibarani sebagai kemarin ya yang desain juga ibu kota negara bernama negara Rimba Nusa. Ya, kami sih berharap Sumarekon Makassar bisa memberikan
kawasan baru ini diteras sebagai ikon baru di Makassar, yang mana bisa menggabungkan pusat kuliner, lifestyle, kreativitas, dan bisnis di dalamnya. Mungkin dari ya berharap sih dengan segala potensi yang ada, ya kita juga kesemuanya ini harapannya ya dalam waktu dekat kita bisa juga ikut partisipasi ya dalam meningkatkan potensi-potensi alam. Ini berharap kalau di Bogor kita bisa sukses, di Makassar pun bisa sukses juga. Ini saya tampilkan untuk launching dalam waktu dekat ini ya. Baik. Nah, kesemuanya ini sih kita ya Sumarekon serta dalam hal pengembangan kawasannya di Makassar khususnya, secara prinsip optimis sekali ya, menselaraskan program-programnya dengan pemerintah terkait pariwisataan ini, untuk juga potensi-potensi yang bisa kita kolaborasikan bersama. Ya. Akhir kata, atas segala perhatiannya saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Saya kira ya, dunia memang berubah Pak, bahwa properti tidak bicara lagi kita tentang mall, apartemen, rumah, tetapi sudah jauh berkembang bahwa industri properti adalah hospitality. Dan kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Sumarekon ya besar, akan besar kontribusinya terhadap pariwisata ketika nanti mengembangkan city-city yang indah yang akan menjadi tujuan destinasi ya, misalnya di Makassar atau di daerah lain. Contoh kita lihat misalnya bagaimana gerakan golf misalnya, itu udah enggak bisa dipisahkan dengan industri pariwisata, golf dan properti. Jadi kontribusi properti ada di situ sebetulnya. Baik, menurut catatan Pak Menteri sudah bergabung dalam Zoom kita. Alhamdulillah. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Menteri, Mas Andi sudah ikut bergabung. Halo. Oh, barangkali belum on ya. Baik, rupanya belum connect, mungkin persoalan jaringan ini. Tapi menurut catatan Pak Menteri sudah masuk, tapi belum menjawab saya. Saya kira saya lanjut dulu ke narasumber yang lain, Pak Adi Satria dari Senior Vice President and Government Relation Accord Indonesia Malaysia. Pak Adi Satria, silahkan, saya persilahkan untuk presentasinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua bagi kita semua.
kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Uno, teman saya Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Nurdin Abdullah. Selamat sore, Pak. Bapak CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Bapak Muhammad Nurdin Subandi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Budi Hanoto, dan juga Direktur Pemasaran Sumarekon. Selamat sore. Kami perkenalkan, saya Adi Satria mewakili Accor Group. Jadi Accor Group merupakan salah satu international hotel operator yang sudah beroperasi di Indonesia. Hampir 30 tahun kami beroperasi, sekitar 132 hotel berada di Indonesia. Di Makassar sendiri kami beroperasi di lebih dari beberapa area di Makassar. Seperti bisa dilihat di presentasi saya, hotel-hotel kami yang telah kami operasikan di Makassar, tentunya bagi kami salah satu operator hotel yang beroperasi di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi COVID ini merupakan kondisi yang sulit ya bagi kami. Dengan adanya COVID ini, yang kami lakukan untuk mengembalikan kepercayaan, ini sangat penting ya, kepercayaan masyarakat untuk bisa berpariwisata kembali, melakukan beberapa program-program yang tentunya sangat penting dalam hal ini program protokol kesehatan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah setempat, dan juga standar-standar atau international audit company yang kami lakukan. Kami meluncurkan program yang namanya All Safe. Ini program yang sangat intensif yang kami lakukan untuk meningkatkan rasa percaya bagi klien-klien kami untuk dapat kembali tinggal di hotel kami. Tentunya melawan virus yang tidak kelihatan ini sulit sekali, ya kan? Jadi ada 16 key point di sini dalam program yang namanya All Safe. 8 poin ini poin-poin yang berhubungan dengan tamu-tamu yang stay di hotel kami. 8 poin lagi ini berhubungan dengan bukan hanya tamu, tapi juga employee yang melayani tamu-tamu kami. Jadi ini sangat penting untuk dilihat dan diimplementasikan dengan baik di hotel-hotel kami, karena dengan ability untuk menumbuhkan rasa percaya diri di hotel-hotel, tentunya ini dapat membawa pariwisata kembali. Ini basic buat kami. Kami implement bukan hanya di Indonesia, tapi di lebih dari 5.000 hotel kami yang tersebar di seluruh dunia. Ada 16 key point di sini, bisa dilihat. Jadi dari staff sanitizer, dari cleanliness, dari disinfektasi kamar, menjaga jarak, sampai juga menambahkan juga tim yang khusus memonitor implementasi dari All Safe ini, namanya All Safe Officer. Ini tersedia di seluruh hotel kami 24 jam. Ini tujuannya adalah tidak lain selain menumbuhkan rasa percaya diri juga adalah untuk juga ikut membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan juga pemerintah daerah untuk bersama-sama melawan atau memutuskan rantai COVID. Yang terakhir kami luncurkan kemarin adalah kami dalam proses juga untuk meroll part of All Safe ini Ginos di seluruh hotel kami. Jadi kami sudah melakukan order langsung, kami bekerja sama juga dengan Kemenristek BRIN untuk melakukan order ini.
Kemarin kami sudah mulai pakai juga, baik ada beberapa hotel yang kami lakukan. Mudah-mudahan ordernya juga bisa datang lebih cepat, lebih baik bagi kami, karena ini sangat penting sekali alat ini untuk dapat lebih menumbuhkan rasa percaya, karena ini alat screening ya, bagi tamu-tamu dan juga employee yang keluar masuk di hotel kami. Ini yang akan kami gunakan alat ini, cepat sekali. Di bawah 1 menit kita bisa mendapat result untuk alat ini. Jadi digunakan sebagai screening, baik untuk employee dan tamu kami. Nah, ini juga merupakan inovasi ya, buatan bangsa Indonesia yang patut kita berikan acungan jempol. Terus terang ini kami sudah presentasikan di seluruh network kami, Accor di seluruh dunia, bahwa di Indonesia kami menggunakan alat ini untuk menjadikan sebagai tracing bagi tamu dan karyawan kami yang tiap hari bekerja di hotel-hotel kami. Program-program lain yang kami kerjasamakan dengan pemerintah adalah program Bangga Buatan Indonesia. Jadi kami mendukung UMKM. Nah, ini di seluruh hotel-hotel kami juga kami roll out. Jadi yang tadinya membeli dari impor atau dari supplier-supplier besar, kami melakukan juga program di mana memesan langsung dari UMKM di sekitaran hotel tersebut, di daerah-daerah hotel tersebut, untuk menumbuhkan roda ekonomi juga bagi hotel-hotel kami dan community di sekitar hotel tersebut. Kami roll out juga bekerja sama dengan Kementerian Parekraf dan Kementerian Perdagangan dalam hal mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Kami juga mendukung tadi program Bangga Berpariwisata di Indonesia, tentunya juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sudah dari tahun lalu kami kerjakan. Kami mempunyai program yang namanya Safe and Stay di Indonesia. Terus kami lakukan ini untuk member-member kami. Jadi kami mempunyai sekitar 2 juta lebih member kami, yang member Accor, yang sudah memang sangat familiar dengan brand kami. Terus kami lakukan promosi untuk dapat berpariwisata dan dapat menggunakan hotel-hotel kami, baik itu di Sulawesi, yang banyak juga pilihannya, Sulawesi Selatan, dan tentunya daerah lain. Mungkin slide terakhir yang kami lakukan untuk terus mendukung pariwisata di Indonesia adalah dari Accor sendiri. Kami tahun 2020 harusnya membagikan dividen tahun 2019. Kami perusahaan terbuka, tapi kami hold hal tersebut dikarenakan adanya COVID. Untuk membantu karyawan-karyawan kami yang terdampak COVID, itu ada sekitar lebih dari 12.000 karyawan di Indonesia. Kami membagikan uang yang namanya Heartist Fund. Sekarang kurang lebih hampir lebih dari 4,6 juta dolar yang sudah kami berikan ini untuk karyawan-karyawan kami yang terdampak, karena banyak sekali dari hotel-hotel kami yang waktu itu tidak dapat membayar THR dan lain-lain. Ini karena COVID ini datangnya secara mendadak, tidak ada persiapan sama sekali. Ini beberapa hal, langkah-langkah yang kami kerjakan untuk mendukung pariwisata di Indonesia, pariwisata di Sulawesi Selatan. Kami dengan adanya hotel-hotel kami di sana, kami terus dukung supaya tetap bisa buka, tetap bisa beroperasi during pandemik ini, dan kedepannya juga kami terus melihat opportunity untuk terus membangun pariwisata. Di Sulawesi Selatan ada satu hotel yang pada saat ini dalam proses tetap kami bangun, biarpun dalam kondisi pandemik ini kita mempunyai proyek Ibis Style di airport di Makassar. Kami terus melakukan juga kunjungan-kunjungan. Kemarin itu dengan Pak Gub kami sudah melakukan kunjungan ke Bira, ke Tanjung Bira, dan juga daerah Makassar lainnya untuk melihat terus opportunity yang dapat kami kembangkan dan dapat dibangun pada saat pandemi COVID ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya.
Jikalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan nanti aja Pak. Jadi kita akan lanjutkan dulu. Tinggal tersisa satu narasumber. Rupanya sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Menteri. Mas Andi, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Kabarnya di mana teman-teman semuanya di Sulawesi Selatan? Ewako. Ewaki. Pagi terus. Baik, Mas Andi, kita harusnya setelah Pak Gubernur, Mas Andi yang ngomong ini, tapi karena ada satu kegiatan, makanya kita pending ke belakang. Dan kini giliran Pak Menteri, saya persilakan Mas Andi, time is yours. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Saya buka dengan pantun dulu. Pergi ke hutan melihat gajah. Cakep. Kurang kompak. Pergi ke hutan melihat gajah. Cakep. Melihat macan mengejar rusa. Cakep. Cobalah singgah ke Tanah Toraja. Cakep. Pesona wisatanya dan alamnya luar biasa. Oke, ini kalau ini pantun kesehatan. Pergi ke swalayan sambil belusukan. Cakep. Di swalayan makan kacang. Cakep. Protokol kesehatan harus diutamakan. Cakep. Pasti ekonomi kita akan melesat kencang. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur H.M. Nurdin Abdullah. Ini adalah sahabat kita semua, Pak Prof. Ini guru kita juga. Juga sahabat saya, CEO Tribun Network, Pak Dahlan Dahi. Baru saja kita berinteraksi sebelumnya di Kendari dan di pertemuan dengan Tribun News, dengan Pak Gun, dan lain sebagainya. Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Pak Muhammad Nurdin Subandi. Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Budi Hanoto. Baru saja makan dengan Pak Trisno, saya di Bali ini. Terima kasih Pak Budi kehadiran. Selamat ya Pak. Sukses itu. Saya Matur Suksma. Senior VP Sumarekon Group, Ari A. Setiawan. Ini koleha dari sahabat saya Sugianto Nagari, dan saya ucapkan selamat di tengah kesulitan ekonomi. Sumarekon akan meluncurkan satu instrumen keuangan yang akan memperkuat neracanya untuk melakukan ekspansi. Terima kasih Sumarekon atas inspirasinya. Senior VP dan Government Relation Accor Indonesia, Bapak Adi Satria, terima kasih juga presentasinya. Para wali kota dan bupati Sulawesi Selatan yang hadir hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih atas undangannya. Kalau kita lihat, Sulawesi Selatan ini adalah gerbang ekonomi Indonesia Timur. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan melakukan satu konsolidasi yang cepat dan koordinasi, sehingga pertumbuhan ekonominya selalu memuncaki capaian ekonomi nasional, selalu juara. Kalau kita lihat, ini bisa cek di data di BI maupun OJK. Saya mendukung dan mendoakan agar prediksi Bank Indonesia Sulawesi Selatan untuk ekonomi yang tumbuh 4% ini bisa terwujudkan. Artinya kita ikut mengawali kebangkitan ekonomi nasional. Kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan didorong oleh wisatawan Nusantara. Tahun 2019 ada hampir 9 juta wisatawan Nusantara ke Sulawesi Selatan. Nah, tahun lalu karena pandemi turun signifikan, kurang dari 400.000. Justru wisatawan Nusantara lah modal kebangkitan pariwisata nasional kita. Sementara kalau bicara parekraf di Sulawesi Selatan masih besar potensi ruang pertumbuhannya bagi kontribusi sektor parekraf dan perekonomian Sulawesi Selatan. Nah, kunci dari strategi ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dan keberlanjutan serta diversifikasi produk pariwisata kita, produk ekonomi kreatif kita.
Ya, caranya harus lewat inovasi, adaptasi dan kolaborasi, serta keterpaduan pemasaran yang selaras dengan klaster ekonomi kreatif dan kearifan lokal. Ada beberapa wilayah pengembangannya terus kita dukung persiapannya. Misalnya, KEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar, yang kemarin sempat booming banget, sempat hits tentang ada pulau yang ditransaksikan. Kita harapkan itu merupakan satu promosi gratis bahwa indahnya alam khususnya di Sulawesi Selatan dan Selayar. Geopark Maros Pangkep GMP ini juga menjadi potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, beberapa inisiatif pendukung sudah kami siapkan di Kemenparekraf, seperti BIMTEK pengembangan destinasi pariwisata di Desa Wisata Toraja, BIMTEK pengembangan destinasi pariwisata di Makassar untuk SDM-nya, dan pemberian dukungan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis Riparda di Selayar. Jadi buat saya potensi ini sangat besar, perlu kita wujudkan dengan SDM yang kuat. Saya tutup dengan pantun, ikan pari buntutnya terluka. Cakep. Bakar kayunya basah. Cakep. Mencari wisata alam paling indah. Cakep. Di Sulawesi Selatan semua ada. Yeay. Terima kasih untuk kesempatannya. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bangkitkan perekonomian kita dengan mengembalikan potensi pariwisata dan juga memulihkan ekonomi kreatif kita, membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, tapi Mas Andi ini saya dengar akan beranjak lagi dari forum ini, tetapi ini ada pesan dari panitia bahwa sebelum Mas Andi leave the meeting, kita foto bersama dulu katanya. Silakan panitia. Foto. Mas Andi, halo Mas Andi. Foto bersama dulu by Zoom. Halo Pak Dahlan, apa kabar Pak Dahlan? Mas Andi, izin dulu Mas Andi, Pak Moderator. Pingin nitip dulu ini Pak. Kan mau ke Manado. Pak Sandi, sebaiknya singgah di Makassar. Itu pantun Pak. Dan Pak Menteri kan lagi mengembangkan sport tourism. Nah, saya rasa destinasi di Sulawesi Selatan dengan Takaboneratenya, dengan Torajanya, itu kan mungkin bisa dimasukkan dalam daftar untuk sport tourism. Dan ini Pak Menteri, dangdut akan diusulkan jadi warisan budaya UNESCO. Nah, tadi Pak Gubernur presentasikan bagaimana leang-leang itu, salah satu objek wisata yang bagus, itu juga mestinya bisa dibantu untuk mendapatkan akreditasi sebagai warisan budaya UNESCO. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Dahlan. Jadi saya sambut undangannya, mudah-mudahan saya juga bisa mengunjungi Poltek Pariwisata yang ada di Makassar. Poltek Par Makassar ini menjadi salah satu kebanggaan kita mencetak SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di wilayah Indonesia Timur. Dan rencananya saya akan mampir dari Manado menuju ke Likupang itu ternyata melewati kantor Tribun di Manado. Saya diminta mampir juga. Saya bilang boleh asal disediakan nasi kuning. Siap. Kita usahakan Pak, lagi disusun jadwalnya, dan yang leang ini saya catat Pak sebagai heritage dan diperkenalkan ke dunia melalui proses Tourism Award atau penghargaan tourism. Saya nanti sampaikan kepada Pak Gubernur, saya sudah catat dan saya minta jajaran saya untuk menindaklanjuti. Demikian Pak Dahlan Dai, sampai jumpa dan mohon dukungan Tribun nih, karena Tribun ini dahsyat sekali ya.
bisa, ada Sinjai juga nih, di Sparbud Sinjai, apa kabar Sinjai? Dan saya sudah ke semua kabupaten kota kecuali Selayar di Sulawesi Selatan. Jadi kemarin Sidrap datang ke kantor, saya undang Kadispar seluruh Sulawesi Selatan untuk mempresentasikannya ke kami, sehingga kita bisa memadukan dengan rencana promosi dan juga pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Terima kasih. Saya pamit dulu. Bye-bye. We love you. Ewaku. 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 Ewaku Pak Sandi. Baik, bagaimana teknis panitia? Sudah diambil gambarnya kita? Oke? Sudah, Bro. Baik, terima kasih Mas Andi Sandi atas Anda join bersama kita pada hari ini. Semoga Mas Andi, di Pak Menteri lain mau kesempatan, ngomong. FGD Mas Andi, lain. Mas Andi, Pak Menteri mau ngomong. Silakan Pak. Bagaimana Pak Mas Dahlan? Pak Menteri pamit. Lanjut Bang. Oke, Ya. Pak Menteri sudah live dan saya kira ini ada waktu untuk diskusi, tanya jawab, dan saya kira beberapa Tribuners perlu saya sampaikan bahwa Pak Gub, Pak Budi, Pak Nurdin, panggilan kami kepada audiens kami itu Tribuners. Jadi ini ada, saya belum dapat update-nya bahwa berapa banyak orang yang ikut live bersama kita di acara sore hari ini. Nah, saya kira ada, ini ada tamu kita ini. Pas kita berbicara diskusi ada tamu. Kebetulan ini salah satu saya kira ini Pak Wali Kota berkunjung ke Wali Kota Makassar berkunjung ke Tribun, jadi sekalian saya persilakan Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pumanto. Jadi Pak Dhani langsung gabung sama kita, Pak Gubernur. Mohon izin Pak Gubernur. Ini salah satu destinasi pariwisata lah, jadi sehingga saya kira kita bisa sharing dengan Pak Dhani Pumanto. Tetapi sebelum itu Pak, saya ingin memberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Saya ingin memberi catatan pembicaraan kita dengan sekian banyak narasumber bahwa paradigma pariwisata sudah berubah. Tidak lagi sekedar kita berbicara destinasi, kita tidak berbicara lagi sebagai akses, tidak lagi berbicara sebagai wisatawan. Tetapi kalau kita melihat misalnya Turki, ada lebih 100 negara, ratusan barangkali stasiun TV menyiarkan serial Herse, itu serial drama rumah tangga tentang keluarga Turki yang dicintai ibu-ibu, yang dicintai perempuan. Serial ini menguras air mata, menguras psikologi kita, dan saya kira ini sebuah promosi wisata karena menunjukkan point of interest-nya Turki. Kita lihat Korea misalnya, Korea dengan K-pop-nya itu menghipnotis anak-anak Indonesia sehingga orang semua berlomba-lomba mau ke Korea. Mau melihat itu destinasi-destinasi yang menjadi sinetronnya misalnya, drakor. Orang populer dengan drama Korea. Tidak ada barangkali sampai anak-anak di Indonesia yang tidak mengenal drakor. Drama Korea. Mereka berpromosi, mencokoki kita dengan kepariwisataannya dengan drama Korea itu.
Dari situ mereka jualan kosmetik, Pak. Lebih seru lagi kosmetiknya, kosmetik syariah, Pak. Nah, ini paradigma yang saya bilang. Melihat pariwisata tidak lagi sekedar ada destinasi, ada akses, ada promosi, tetapi promosi inilah yang barangkali perlu lebih digalakkan dengan berbagai macam, apalagi seperti yang dikatakan Pak Dahlan tadi, dunia ini flat. Begitu banyak channel dan platform yang bisa kita pakai untuk jualan tentang pariwisata kita. Sebelum kita tanya jawab, saya ingin mempersilahkan Pak Dani, tamu saya, Pak Dani Pomanto, untuk memberikan sesuatu tentang pariwisata Makassar dan Sulawesi Selatan. Silakan Pak Dani. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur ini luar biasa karena saya lihat tetap segar, padahal tadi capek sekali saya lihat melayani kita semua. CEO Tribun Network, Pak Dahlan Dahi, Bapak Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Bapak Muhammad Nurdin Subandi, Bapak Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, Senior Vice President of Sumarekon Agung, Bapak Ari Setiawan, Senior Vice Government Relation Accord Indonesia, Malaysia, Adi Satria, dan seluruh teman-teman wali kota dan bupati Sulawesi Selatan. Saya kira saya selalu punya referensi tentang pariwisata. Referensi saya adalah di Al-Quran, di sebuah ayat yang dikatakan seperti begini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda-beda, laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda untuk saling mengenal. Artinya kalau mau dikenal, maka harus berbeda. Kira-kira begitu pesannya, dan saya menganggap inilah ayat pariwisata. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Adi Suruji, saya kira benar sekali. Maka perbedaan inilah yang harus kita perkuat. Seperti Makassar, yang hampir tidak punya destinasi. Selain saya kira pantai, destinasi sejarah yang lain, misalnya Benteng. Tetapi kita punya gastronomi. Gastronomi yang hebat, ya, yang menjadi warisan terbaik dari nenek moyang kita di Bugis Makassar adalah mewariskan sebuah formula makanan yang mulai dari daging sampai ikan, udang, dan seluruhnya terolah dengan baik, dan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menganggap ini adalah sebuah taste yang sangat kuat untuk bisa dijadikan sebuah pariwisata yang berbasis gastronomi. Kemudian yang ketiga, begitu hebatnya persaingan hari ini, sehingga segmentasi pariwisata itu semakin sempit, sehingga perlu diperluas dengan unsur-unsur kreativitas yang menjadi bumbu daripada objek atau sesuatu kegiatan yang kita ingin kembangkan. Seperti tadi misalnya di era pandemik orang banyak di rumah, atau orang akan senang di rumah, orang-orang yang sadar akan lebih suka di rumah, sehingga diisi dengan drama-drama, baik itu drama Korea maupun Turki. Ya, saya juga lihat seperti Thailand juga seperti itu. Thailand juga sudah hebat sekali menggarap drama-drama seperti ini. Di Korea bahkan memang akhirnya muncul di kosmetik, ya. Ini kan sebuah desain hulu hilir yang tuntas. Nah, saya kira kita perlu mendesain hulu hilir yang tuntas. Kami punya kebetulan kami pernah jadi konsultan di pariwisata. Kami punya 3 hal yang selalu kami praktekkan dalam mendesain sebuah pariwisata. Jadi pariwisata itu harus didesain, harus direncanakan. Tidak hanya dibiarkan seperti itu. Misalnya kita punya negara di Selayar. Ini kan luar biasa sekali. Yang katanya hanya 2 ada di dunia bersama dengan di Vietnam. Apa yang paling mahal dari negara ini adalah story-nya. Kita tidak kekurangan story. Kita bahkan kelebihan history. Tapi kita kadang-kadang tidak menghargai history dan story kita. Mari kita sama-sama, saya kira seluruh Indonesia, merekam semua story dan history. Mau bikin drama apa saja, kita sudah punya inspirasi dari story yang ada. Di Makassar kita punya Datu Museng dan Maipa di Apati. Ya, yang cerita tentang love story lebih hebat dari Romeo dan Juliet. Kita punya cerita tentang kepahlawanan di Penegoro.
Kita punya cerita tentang Syekh Yusuf yang melahirkan dua pemimpin dunia, yaitu Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi. Kalau Nelson Mandela kita sudah tahu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa Mahatma Gandhi punya kaitan sejarah, walaupun punya jarak sejarah yang besar, tapi dia mempelajari ajaran-ajaran itu kemudian menjadi swadesi. Artinya kita punya potensi sejarah yang luar biasa yang harus digarap. Bugis Makassar pun punya sistem perhiasan yang paling lengkap di dunia. Pernahkah kita tahu bahwa zaman dulu, ini orang perhiasan yang cerita sama saya, sebelum ada Pampers, anak-anak Makassar pun sudah, anak-anak bayi pun sudah ada peralatan-peralatan perunggu dan emas yang disiapkan untuk kehidupan anak-anak. Ya, kita tahu dulu orang tua kita suka makan sirih, tempat sirih pun lengkap dan dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Nah, kalau kita mengkombinasikan antara treasury atau kekayaan-kekayaan masa lalu dikombinasi dengan story, saya kira story itu jauh lebih mahal dari bendanya sendiri. Ya, karena saya kira satu benda, misalnya kertas ini, tidak akan pernah punya nilai pariwisata kalau ini hanya sebuah kertas biasa. Tapi kalau kertas ini menjadi surat Fir'aun kepada Nefertiti, saya kira itulah nilai daripada value daripada kertas ini. Kita punya banyak. Ya. Saya kira jadi pertama adalah emotional design. Kita harus menambahkan hal-hal yang emosional dalam desain sejarah kita, dalam desain pariwisata kita. Yang kedua, energy design. Kita harus mendesain pariwisata kita agar orang didesain energinya persis pada saat dia kehabisan energi, di situ ada restoran. Persis dia kehausan, di situ ada tempat minum. Jadi selalu adalah hal-hal yang nilainya ekonomi. Dan yang ketiga, economic design. Ini semua harus didesain secara hulu hilir. Hal yang kedua saya ingin sampaikan, kami juga pernah punya prinsip mendesain pariwisata dengan 4S. Pertama, pariwisata itu harus ada yang seeing, harus ada yang dilihat. Kedua, pariwisata itu harus ada sportnya, karena kalau orang capek, sebenarnya intinya orang itu ada di makanan yang paling produktif. Begitu dia dikasih capek dengan seeing tadi, maka dia akan makan banyak, kemudian minum banyak, dan tidur banyak. Nah, sebenarnya intinya seperti itu. Nah, kemudian sport, ya. Jadi setelah seeing, sport, dan kemudian shopping, kita harus siapkan juga mereka bisa spend money gitu. Dan terakhir, ini kuncinya adalah story. Inilah yang paling mahal, yang begitu kaya kita miliki. Sulawesi Selatan saja, Makassar saja tidak pernah kehabisan cerita. Ya, tidak pernah kehabisan cerita. Cerita tentang badik misalnya. Berapa macam-macam badik kita yang kita masih bisa cerita. Nah, tapi kita kadang-kadang sendiri tidak menghargai apa yang menjadi nilai atau high value yang kita miliki. Maka dengan itu saatnya kita mulai menghargai itu menjadi satu aset yang kita kembangkan menjadi hal-hal produktif, terutama di zaman pandemi ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang tetap masih setia mengikuti webinar ini, saya kira saya ingin memberi kesempatan kepada pembaca, viewers kita yang mengikuti kegiatan ini lewat YouTube. Saya kira kalau ada yang ingin bertanya kepada para narasumber, ada Pak Gubernur, sayang Pak Menteri sudah leave dari webinar. Ada Kepala BI, ada Kepala OJK, ada sektor swasta, ada 2 orang dari Marrekon dan Akor. Kalau ada yang ingin bertanya, misalnya tidak bisa on screen, mungkin lewat message, chatting. Nanti kita sampaikan. Ada yang bisa connect untuk bertanya? Host? Assalamualaikum. Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari silakan namanya siapa? Dari mana? Kami dari Kabupaten Sdn Harapan. Kebetulan kami pendamping pemerintah dalam hal pariwisata dari sarjana asal Sidrap. Minggu lalu memang kami diundang khusus oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif Pak Sandi, dan saat ini kami berada di Sidrap. Dan 2 hari ini kami keliling melihat potensi Sidrap luar biasa. Ada kurang lebih 21 titik destinasi untuk Kabupaten Sdn Harapan. Terkhusus untuk yang paling mendapatkan perhatian ini Pak, yaitu Danau Sidendreng. Ini Danau Sidendreng ini belum disentuh apa-apa, sehingga tentu pada kesempatan ini kami sebagai pendamping pariwisata Kabupaten Sdn Harapan sangat mengharapkan sentuhan atau dukungan dari pemerintah provinsi agar Danau Sidendreng ini diolah sedemikian rupa, karena di sana sudah ada 3 pulau buatan, di mana sedimentasi yang ada itu diangkat sehingga menjadi 3 pulau. Sehingga pemerintah Kabupaten Sdn Harapan ini sangat mengharapkan sehingga pada kondisi saat ini bisa mendapatkan suatu perhatian khususnya dari pemerintah Provinsi Selatan. Dan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Pak Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto, begitu juga Pak Gubernur. Alhamdulillah pada kesempatan kita bersama, mudah-mudahan pariwisata Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sidrap ini bisa terangkat melalui pemikiran-pemikiran kita semua. Dan kami juga kemarin keliling menyangkut masalah kuliner luar biasa di Kabupaten Sdn Harapan. Kami sempat menemukan 10 kuliner yang bisa dipromosikan pada tingkat domestik maupun internasional. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya Pak? Pak Mahmud Pak. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Bapak mewakili aspirasi saya. Saya orang Sidrap juga. Saya teruskan ke Pak Gubernur. Ini ada kampungku ini Pak ya. Ini ada aspirasi dari Sidrap. Kayaknya waktu Pak Gubernur tadi presentasi memang tidak disebut-sebut Sidrap, kasihan. Jadi mohon aspirasinya Pak Mahmud ini disampaikan. Tetapi baru saja saya terima informasi bahwa Pak Gubernur sudah live, sudah meninggalkan chat room, room diskusi ini. Mungkin ada Pak Dani Pomanto yang bisa menjadi narasumber, ada Bupati, Wali Kota yang lain barangkali yang menjadi masih ada Pak Kepala BI, masih ada Kepala OJK, masih ada Pak Dahlan. Silakan Tribuners yang masih mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Semoga bisa tampil di on screen juga. Kalau masih ada. Izin Pak, Kabupaten Bone bertanya. Bone. Silakan Pak. Perkenalkan diri. Bulukumba. Terima kasih. Ada Bulukumba tuh. Satu-satu Pak, biar satu-satu biar Bone dulu. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya didengar Pak? Dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Pariwisata tapi sudah lab. Demikian pula yang saya hormati yang terhormat Pak Gubernur Provinsi Selatan, dan di tribun sekarang ada Pak Wali Kota yang saya hormati Pak Dani Pomanto. Begini Pak, jadi sangat menarik sekali sebenarnya memang pembicaraan kita ini. Cuman singkat saja mungkin saya ingin sampaikan, karena sejak tahun 2005 saya melihat potensi pariwisata di Sulawesi Selatan khususnya, hampir semua tidak melalui perencanaan yang matang. Karena kenapa? Saya mengatakan mungkin untuk Sulawesi Selatan saat ini mungkin sudah ada rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita melihat apakah
pertanyaan saya sekarang ini kan hampir mungkin semua kabupaten kota belum memiliki rencana induk, master plan perencanaan pariwisatanya, sehingga kita tidak bisa mengkoneksikan antara destinasi wisata di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten yang bisa dijadikan suatu manajemen yang sangat matang. Jadi mungkin usulan saya untuk mungkin ke Pak Gubernur, mungkin bisa memberikan arahan sedikit, mungkin memberikan kebijakan dalam hal ini bagaimana kabupaten kota itu. Pak, silakan diaktifkan videonya, kameranya. Oh iya. Supaya kelihatan. Sorry Pak. Supaya kita lihat juga wajahnya Bapak, jangan suara aja. Nama saya Pak Halim, Pak, thank you. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, mewakili Bapak Bupati Bone. Jadi intinya mungkin bahwa untuk lebih bagaimana supaya konektivitas dan penyediaan paket-paket pariwisata itu bisa terintegrasi untuk Sulawesi Selatan, mungkin selayaknya kabupaten kota itu sebelumnya membuat rencana induk pengembangan pariwisatanya supaya kita bisa melihat, Pak, karena ini kan sektoral semua nih. Mungkin mulai dari pariwisata, baik itu wisata budaya, wisata bahari dan sebagainya, itu mungkin harus termuat dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Ini yang belum muncul ini, Pak, sehingga kita tidak bisa mengkoneksikan secara terintegrasi potensi-potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kita bisa linkkan ke pusat. Jadi saya kira itu saja intinya saya, Pak, karena mungkin dari situ mungkin kita bisa, karena bagaimanapun juga pariwisata itu harus direncanakan, harus didesain. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota tadi, pariwisata itu harus didesain, Pak. Nah, desainnya seperti apa? Rencana induk pengembangan pariwisata itu kan harusnya kan kita harus di setiap kabupaten kota itu harus melakukan itu. Ini mungkin yang belum muncul sehingga kita tidak bisa mengungkap semua potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selayaknya mungkin dalam hal ini provinsi dalam hal ini bisa memfasilitasi, membuat suatu kebijakan untuk bagaimana supaya mendesak semua kabupaten kota itu membuat rencana induk pengembangan pariwisata daerah supaya kita bisa melihat yang mana yang harus dikembangkan dan bagaimana mensinergikan dan mengintegrasikan pariwisata itu baik di tingkat lokal, provinsi dan pusat. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Salam untuk Tribunars di Bogor, Pak ya. Salam Pak. Baik, ada tadi kalau tidak salah Bulukumba. Jadi Pak dari ya, Bulukumba siap. Oke, silakan Bulukumba. Ya, baik, terima kasih Pak Suruji, moderator. Yang terhormat Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang terhormat, para narasumber yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami diamanahkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba untuk mewakili beliau pada kesempatan ini dan menitip beberapa hal yang terutama kepada Bapak Gubernur, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan kawasan wisata Bira, dan itu telah menjadi suatu pertanda komitmen Bapak Gubernur mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu destinasi andalan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, ke depan untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bulukumba, pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan bandara wisata di kawasan Bira itu bisa dipercepat, dan ini tentu membutuhkan dukungan dari Pak Gubernur dan pejabat yang terkait di pemerintah pusat. Kemudian ada harapan bahwa beberapa objek wisata di sekitar Tanjung Bira itu mungkin perlu untuk menjadi prioritas ke depan, terutama bagaimana untuk mendukung Tanjung Bira tidak hanya sebagai objek wisata utama yang akan menjadi prioritas, tapi ada beberapa titik di sekitar itu, yaitu Lemo-Lemo, Bara, bisa dibuatkan jalan lingkar untuk bisa menjadi terintegrasi dengan titik nol yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi saat ini. Oleh karena itu, sebagai sektor andalan di Kabupaten Bulukumba, terutama dalam
penerimaan pendapatan asli daerah, dan tentu kita berharap ke depan Bira akan menjadi destinasi wisata yang bisa memancing datangnya banyak wisatawan, tidak hanya lokal tapi juga mancanegara, pada khususnya terutama saat ini kita mengalami kemunduran dalam kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi. Baik, Pak. Ke depan tentu dengan sektor pariwisata yang tidak hanya Bira itu bisa menjadi kita dengarkan. Sayang sekali Pak Gubernur sudah tidak ada di tempat, sehingga insya Allah apa yang menjadi aspirasi dari Bulukumba, Bone, ya, Sidrap nanti akan dihimpun oleh teman-teman Tribun Timur dan pasti akan diteruskan kepada Pemprov. Oleh karena itu saya selaku moderator ingin atas nama Tribun Timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Pak Menteri, kepada Pak Gubernur, kepada Kepala BI Pak Budi, kepada Pak Kepala OJK Pak Nurdin Swandi, Pak Dahlan Dahin, CEO Tribun Network, ada Pak Ari, ya, ada Pak Satria, ya. Kemudian kita ada tamu spesial Pak Dani Pemanto, Wali Kota Makassar yang hari ini dilantik tadi pagi. Saya kira mudah-mudahan Makassar makin baik ke depannya dengan adanya kembali wali kota yang definitif. Sekali lagi saya atas nama Tribun Timur saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Pak Dani, atas partisipasi kita dan kerjasama kita dalam satu tujuan. Semua berharap, bercita-cita bahwa kita berbicara pada hari ini tidak lain adalah bagaimana mendorong pariwisata Sulsel untuk terus berkembang yang akan memberikan benefit, manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Sulawesi Selatan. Dan oleh karena itu upaya kita ini tidak akan berhenti sampai di sini, dan insya Allah teman-teman akan terus melakukan upaya untuk membuat diskusi-diskusi berikutnya. Saya secara pribadi bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah berpartisipasi pada acara Fokus Group Discussion kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, keynote speaker, moderator, dan ke-24 Bupati dan Wali Kota. Dan terima kasih juga kepada special guest kita pada sore hari ini, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Tentunya hasil dari Fokus Group Discussion kita pada hari ini untuk mengetahui betapa pentingnya pengelolaan terkait dengan potensi alam dan wisata yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga kita dapat attract atau menggait beberapa wisatawan, turis mancanegara maupun wisatawan lokal yang tentunya kembali lagi akan meningkatkan perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk itu, saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun kepada Tribun Timur, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama berkumpul di acara selanjutnya bersama dengan Tribun Timur. Dan untuk itu saya akhiri forum kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Suruji.
Saya lagi ada masalah kredit, tapi nggak tahu saya harus lapor kemana. Nanti kan bisa ngadu online lewat sistem OJK. Semua permasalahan produk dan layanan di sektor jasa keuangan itu semua bisa online. Bank, asuransi, leasing, fintech, sama pasar modal, pokoknya yang diawasi oleh OJK. Kalau punya permasalahan di sektor jasa keuangan, sampaikan aja melalui aplikasi yang dibangun oleh OJK. Berlaku mulai Januari 2021. Sistemnya akan membantu memastikan pengaduan dari konsumen mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pelaku usaha jasa keuangan.